Sebelum menuju makam Tuan Guru Sapat, yakni Guru Syekh Abdurrahman Siddiq, kita harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dengan menggunakan transportasi seperti sampan, pompong, ataupun speedboat. Setelah sampai di Pelabuhan Sapat, kita harus menempuh perjalanan sekitar 2.300 meter dan juga kita bisa menggunakan transportasi sepeda motor atau juga kita bisa berjalan kaki dan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Huspina, program studi pendidikan sejarah di Universitas Riau. Kali ini saya berada di makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Sang mufti lahir sekitar tahun 1857 di kampung kecil dalam Pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di akhir masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wathiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidillah yang memerintah di Kerajaan Banjar sejak tahun 1825 hingga 1857 Masehi. Syekh Abdurrahman Siddiq adalah penerus generasi kelima dari Al-Arif Billah Maulana Syekh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang dimana kakeknya ini yakni Abdullah, cucu dari seorang muballigh yang datang dari Maghribi ke Filipina, yang mendirikan kerajaan Islam di Mindanao. Peranan Syekh Abdurrahman Siddiq dalam penyebaran agama Islam di Indragiri Hilir. Pada tahun 1897, Syekh Abdurrahman Siddiq bersama dengan Syekh Ahmad Khotib sampai di Batavia, Jakarta. Dari situlah mereka berpisah untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Syekh Ahmad Khotib ke kampung halamannya Minangkabau, Sumatera Barat, sedangkan Syekh Abdurrahman Siddiq kembali ke tempat kelahirannya, Martapura, Kalimantan. Selama berada di Martapura, Syekh Abdurrahman Siddiq seringkali dikunjungi oleh ulama-ulama yang datang dari berbagai daerah di sekitarnya, terutama yang berasal dari Kalimantan Selatan. Selain menyampaikan keluhan dan kesulitan dalam menjalankan dakwah karena adanya hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka juga berdiskusi mengenai masalah-masalah keagamaan pada umumnya. Kesulitan yang dihadapi oleh kaum ulama dalam menjalankan dakwah di tanah air
telah lama menjadi bahan renungan Syekh Abdurrahman Shiddiq mengingat pengalamannya yang cukup banyak sebelum ia berangkat ke Mekah. Untuk itu, ia mengajak kaum ulama agar tetap berpegang teguh kepada tugas keulamaan yang paling pokok, yakni al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi nan al-munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Hal ini menurutnya bukan hanya merupakan tugas ulama saja, bahkan merupakan tugas semua orang yang mengaku beriman, karena yang demikian itu termasuk sebagian dari jati diri orang-orang mukmin. Salah satu karakter Syekh Abdurrahman Shiddiq yang menandai ciri-ciri keulamaannya adalah bahwa ia lebih mengutamakan pengabdian kepada masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang sangat membutuhkan bimbingan keagamaan. Hal ini pula yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan Syekh Abdurrahman Shiddiq ini bersedia meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke daerah Bangka dan juga Riau. Sebelum ke Bangka, Syekh Abdurrahman Shiddiq menyempatkan diri berkunjung ke Batavia. Tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib yang akan kembali ke Mekah. Kesempatan pertemuan itu mereka manfaatkan untuk memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan umat di negeri ini. Selain itu, mereka juga mengadakan tukar pikiran tentang bagaimana cara yang baik untuk membina kehidupan umat yang berwawasan keagamaan di Indonesia. Menurut Syekh Ahmad Khatib, kendala yang paling menonjol adalah upaya pengembangan dan pemantapan Islam di Indonesia, terletak pada kenyataan adanya tantangan-tantangan, baik yang datang dari pihak pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan politik adu domba dan memperalat sebagai pemuka-pemuka umat Islam, maupun yang datang dari pihak kaum adat yang gigih mempertahankan tradisi meskipun bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga dari pihak pengamal tarekat sesat yang ia lihat banyak terdapat di berbagai tempat. Pada tahun 1324 Hijriah, berangkatlah Syekh Abdurrahman Shiddiq ke Sapat, Indragiri. Sapat pada saat itu merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar, sehingga kapal-kapal besar silih berganti bongkar muat di pelabuhan Sapat. Selain itu, Sapat juga merupakan tempat orang keluar masuk dari luar daerah yang datang dari Singapura dan juga Malaysia. Syekh Abdurrahman Shiddiq mencoba mengajak masyarakat agar memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, beliau mengajak masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir, beliau tidak segan-segan masuk hutan sebagai upayanya mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut dengannya. Beliau sendiri kemudian membuka hutan sekitar 3 km jauhnya dari Sapat untuk dijadikan areal perkebunan kelapa. Usaha beliau itu benar-benar diikuti oleh masyarakat di daerah itu, yang sebelumnya banyak di antara mereka yang takut menaklukkan hutan lebat karena dianggap angker. Beliau mempelopori pembuatan parit induk bagi perkebunan kelapa di daerah Sapat tersebut. Sejak parit induk itu dibangun, perkebunan kelapa di daerah itu bertambah luas dan juga subur, dan penduduk pun semakin bertambah ramai berdatangan ke daerah tersebut. Karena ide pembuatan parit ini, maka daerah tersebut dinamakan Parit Hidayat, yang artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang daerah di sekitar parit itu dikenal dengan nama Parit Hidayat. Gerakannya untuk memperbaiki taraf hidup dan ekonomi masyarakat, beliau padukan dengan kegiatannya di bidang pendidikan dakwah. Pada mulanya, beliau hanya mengajar secara berhalaqah di masjid yang ia bangun. Kemudian, beliau membangun madrasah untuk menampung murid-murid yang ingin belajar kepadanya. Hal ini merupakan madrasah pertama di Indragiri. Madrasah ini semakin terkenal tidak hanya di daerah itu saja, tapi juga terkenal di Riau,
pada umumnya dan bahkan sampai ke Singapura dan juga Malaysia. Hanya dalam beberapa tahun saja, Syekh Abdurrahman Shiddiq benar-benar telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin informal yang karismatis dan amat dihargai masyarakatnya. Beliau dipanggil oleh masyarakat di daerah Indragiri dengan sebutan Tuan Guru atau Tuan Alim, suatu gelar kehormatan yang menunjukkan begitu akrabnya beliau dengan masyarakat dan begitu besar peranan keulamaannya. Syekh Abdurrahman Shiddiq ketika menjabat sebagai mufti kerajaan Indragiri, hampir setiap hari beliau menerima tamu yang datang dari berbagai tempat untuk meminta pendapat, petuah, dan nasihat-nasihatnya tentang berbagai masalah.